satu jalan lagi bisa ditempuh, yaitu jalan doa. Kami tahu jalur doa di dalam nama Yesus selalu didengar oleh Allah Bapa. Bersyukur kepadamu bahwa kami tidak pernah dibiarkan sebagai yatim piatu di atas muka bumi ini. Roh Kudus-Mu adalah roh doa di dalam diri kami. Ajari kami berdoa seperti murid-murid Yesus minta pada gurunya. Kami minta pada Tuhan yang sama. Teach us how to pray, ajari kami untuk berdoa. Berdoa Tuhan, agar kami mengalami terobosan-terobosan yang datangnya dari Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun kami, sembunyikan hamba terus di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya anggap sesi saat teduh bersama hari ini sebagai suatu wujud pemuritan. Dalam hal memuridkan anak-anak Tuhan, salah satu hal yang terpenting untuk kita ajarkan adalah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu hal berdoa. Kalau kita bisa berdoa, berarti kita nggak punya, bukan berarti kita, itu berarti kita nggak hanya diberikan ikan, tapi kita diberikan pancingnya. Waktu kita mempraktekkan hidup doa dengan benar di hadapan Tuhan, ada kuasa dalam hidup kita ini. Karena itu, saya punya satu keyakinan yang saya mau bagikan. That everyone can pray. Setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, siapa bilang hanya mereka yang sekolah teologi atau sekolah Alkitab, semua kita ini adalah putra-putri kerajaan Allah. Asal kita percaya Yesus, kita bisa berdoa pakai namanya. Setiap orang bisa berdoa, sekalipun mungkin kita merasa kita nggak fasih lidah atau kurang kenal Tuhan, dan kita nggak tahu banyak tentang Alkitab. Tapi kalau hatimu haus untuk merapat, untuk mendekat, Roh Kudus pasti akan bantu. Roh Tuhan itu selalu membantu kita dalam kelemahan ketika kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Dia yang tuntun kita, dia yang ajari. Mari, lewat saat teduh bersama hari ini, lewat lidah bibir saya juga, Tuhan akan ajari kita bagaimana sembahyang. Bagaimana berdoa dengan betul, doa yang sungguh-sungguh mumbul, yang sungguh-sungguh sampai ke tahta yang maha kuasa itu seperti apa? Yang pasti, hanya di dalam nama Yesus. Berdoa itu hanya kepada Tuhan. Tidak boleh kepada manusia, tidak boleh kepada siapapun juga. Jangan pada malaikat-malaikat, nanti malah kenanya malaikat yang gak benar, malaikat jatuh, kita akan ditipu, banyak tipu muslihat di alam roh itu. Karena kita ini daging dan darah. Kalau kita gak percaya firman sebagai guideline, sebagai pelita bagi kaki, terang bagi jalan, firman ini kan tuntunan atau bimbingan yang betul. Pasti kita tersesat nanti dalam alam doa. Jangan-jangan bukan ketemu Tuhan, malah kita ketemu setan. Tapi ada hal-hal praktis yang saya mau ajarkan, makanya saya kasih judul pelajaran sederhana tentang doa. Yesus memberi sebuah perumpamaan di Lukas pasal 18, ayat 1-8 saya bacakan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 1 saya jelaskan dulu. Yesus, Tuhan kita itu suka pakai perumpamaan agar supaya lebih mudah dimengerti, agar kita punya perbandingan. Dan Yesus ingin mengajarkan sesuatu tentang doa dan kuasa doa lewat sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang gak benar. Ada satu hakim yang korupsi lah ceritanya. Ada seorang hakim yang harusnya membela justice atau keadilan bangsa. Hakim itu gak takut akan Allah. Orang seperti ini susah sudah susah. Berarti orangnya sudah tidak lagi berdasarkan hati nurani. Mana mungkin orang lemah seperti seorang janda bisa dikabulkan permintaannya. Nggak punya duit lagi. Coba ya, Yesus pakai perumpamaan ini dari awal langsung kelihatan. Suatu situasi yang putus asa untuk berdoa. Jikalau wanita itu, janda itu nanti akan memohon pada hakim itu situasi yang mustahil. Hakim itu nggak mungkin dengar janda itu tidak punya harta. Hakim itu tidak mungkin tergerak. Tuhan itu dalam perumpamaan ini membandingkan dirinya sebagai hakim yang hidup dan mati. Dia pakai perumpamaan yang begitu buruk sebenarnya, menyamakan dirinya seperti seorang hakim yang lalim. Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa berdoa pada Tuhan itu enggak seperti itu. Tuhan itu bukan hakim yang jahat. Tuhan itu hakim yang baik. Malahan Tuhan nggak bisa dibeli.
Tuhan itu maha kasih. Dan Tuhan itu menguji ketulusan hati. Kalau janda ini nggak boleh putus asa, apalagi kita dalam doa. Saya bacakan dulu ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa-siapa, seorang pun juga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Saya ingin ngomong gini sama janda itu, good luck. Ini hakim gak bener, gak mungkin bela kamu. Tapi tunggu dulu, perumpamaan belum berhenti, ayat 4 sekarang. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak, ya kan? Sesuai dengan dugaan. Tetapi kemudian hakim itu berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah. Nih, hakimnya ngaku nih, kalau dia itu tidak takut sama Tuhan. Dan tidak menghormati seorang pun, dia gak peduli mau janda itu hidup atau mati. Karena hakim ini tidak punya kasih. Tapi coba lihat ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan saya, kata hakim itu, baiklah aku membenarkan dia. Saya kabulkan aja. Supaya jangan terus saja nanti ia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena wanita ini bertekad bulat. Kalau aku lawan dia, orang seperti janda seperti ini tidak punya apa-apa lagi, nothing tulus. Dia nggak takut siapa-siapa. Orang kalau punya harta kan takut nanti hartanya diambil. Orang punya nama takut dicoreng namanya. Janda ini nggak takut apa-apa. Dia sudah kehilangan segala-galanya. Saya nggak tahu masalah apa yang dia alami. Sampai dia ngotot begitu, tolong bela aku, tolong bela aku. Siapa tahu ya, zaman-zaman itu ya. Zaman-zaman bukan seperti hari ini. Siapa tahu anaknya sudah diambil sama penagih hutang untuk dijadikan budak. Zaman itu kan belum ada human rights seperti hari ini atau hak asasi manusia seperti zaman modern. Zaman dulu masih zaman perbudakan. Meskipun ini perumpamaan bukan true story, tapi Yesus coba menunjukkan situasi yang gawat darurat. Wanita ini pasti mengalami suatu kebutuhan yang sangat nyata. Dalam perumpamaan ini, perempuan ini sudah berada di titik terendah. Dan hakim ini nggak peduli dia. Tapi hakim ini bisa dihinggapi rasa takut. Jikalau nuraninya tidak main, kalau dia tidak punya kasih, dia masih ada rasa takut, dia khawatir. Ini perempuan nanti serang saya gimana ya? Bukan serangan fisik mungkin. Mungkin perempuan itu nanti akan beritahu sama semua, hakim ini lalim. Masa aku diabaikan gitu? Dia takut nanti khalayak ramai memihak kepada sang janda. Nanti hakim itu tercoreng namanya, bahkan bisa kehilangan jabatannya. Hakim ini termotivasi dengan perkara-perkara negatif untuk mengabulkan doa. Tuhan itu tidak perlu ditakut-takuti, diancam-ancam segala. Tuhan juga tidak pernah minta kepada kita yang berdoa kepadanya itu minta ini, minta itu. Kasih aku ini dulu, kasih aku persembahan ini dulu. Kamu harus kasih aku itu. Suruh kita lakukan ini, lakukan itu. Tuhan kalau jawab doa itu, berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan belas kasihnya. Tuhan kalau jawab doa itu karena dia kasih dan kasihan sama kita. Tuhan kalau menjawab doa itu karena dia memang adil sifatnya. Gak ada yang bisa dorong-dorong dia, paksa-paksa. Tuhan kalau menjawab doa kita, itu karena memang dia adalah Allah. Kalau Tuhan mengabulkan doa kita itu, karena dia memang mau mengabulkannya. Tuhan bandingkan dirinya dengan hakim ini dalam perumpamaan. Hakim kayak gitu aja bisa kepepet, terjepit sampai terpaksa mengabulkan. Tuhan berkata, masa aku selalim itu? Kenapa kamu tidak percaya aku bisa mengabulkan doamu? Masa tidak yakin akan karakterku? Kalau Tuhan menjawab dan mengabulkan itu karena karakternya, karena dia setia. Karena dia baik, dia baik. God is good. Dia adalah hakim yang baik. Allah yang baik pula. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dengan kata lain ayat 8, sekarang tergantung kalian. Percaya atau enggak? Aku mengabulkan doa. Kira-kira begitulah bahasa sehari-harinya. Sekarang tergantung dirimu. Tuhan tunjuk kita. Kamu percaya atau tidak
seolah-olah Tuhan berkata-kata secara pribadi ke dalam setiap hati. Apakah engkau percaya bahwa aku mengasihimu? Nah, sekarang ada orang yang percaya Tuhan mengasihi dia. Tapi orang itu nggak yakin kalau Tuhan itu mau mengabulkannya. Mungkin Tuhan itu nggak merasa itu penting gitu loh. Kalau Anda merasa dikasihi Tuhan, ya berarti Anda harus percaya bahwa Anda berharga. Anak kecil itu saking berharganya buat papa mamanya, minta air aja. Apalagi waktu bayi minta susu. Nggak mungkin papa mamanya berkata, kamu nggak minum sekarang juga nggak mati kok. Pasti dikasih. Tidak boleh kita pelin-pelan. Kalau kita yakin kita dikasihi, kita juga harus yakin kita berharga. Berarti setiap permintaan sederhana didengar oleh Allah. Tapi masalah baru lagi. Oke deh, saya percaya saya berharga. Cuman apa Tuhan sanggup? Nggak menghina ya, sorry ya Tuhan, saya nggak mengejek Tuhan dan kemampuannya. Cuman gini loh Tuhan, dalam konteksku, hal ini sudah terlambat. Bisakah Tuhan melakukan sesuatu? Itu sekali lagi kita pelin-pelan iman. Adakah ia mendapati iman di bumi itu, apakah imannya bulat? Aku percaya engkau pencipta langit dan bumi. Sungguh. Aku percaya engkau bisa menjadikan yang ada dari tidak ada. Sungguhan. Tapi waktu itu sudah masuk ke dalam pergumulan kita, dan kita sendiri yang ngalami, tiba-tiba di-courting atau di-discount. Tadi pengakuan kita percaya Tuhan menciptakan alam semesta. Dari yang gak ada itu jadi ada. Bahkan orang mati pun bangkit. Kan kita percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi waktu kita sendiri yang ngalami, kita gak terlalu yakin apa Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Nah itu dia. Nah ini masalahnya. Jadi percaya tadi itu bukan iman. Itu pengetahuan. Iman itu baru iman ketika kita sungguh-sungguh imani untuk hidup sendiri. Waktu kita betul-betul menghadapi suatu keadaan lalu kita percaya pada Tuhan, nah itu baru iman. Selebih itu belum teruji, alias masih teori. Kalau kita percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti dalam hidup kita segala perkara tidak ada yang mustahil baginya. Wong dia pencipta, dia bisa mencipta dari yang gak ada menjadi ada. Berarti dalam konteks kita, apa yang kita lalui sekarang, yakinlah harus konsisten dengan pengakuan imanmu. Kalau kita sudah ngaku imannya, waktu kita alami, imani. Imani untuk konteks sendiri, imani untuk keadaanmu. Kalau dia bisa jadikan yang gak ada menjadi ada, berarti dalam konteks saya, Tuhan bisa tolong saya sekalipun saya tidak punya modal apa-apa. Saya tidak punya modal percaya dan tidak ada orang menolong saya. Percaya nggak? Kita pengakuan imannya atau pengakuan rasuli gereja nih, itu bagus sekali. Tapi waktu sampai ke mulut kita, untuk apa yang kita hadapi, pesimis sekali, keluarnya itu negatif. Nggak bisa lah, nggak mungkin lah, nggak bisa. Itu bukan yang Tuhan cari di ayat 8. Kalau dia datang ke bumi, anak manusia itu datang ke dunia, adakah ia mendapati iman di bumi? Makanya iman itu adalah jalan masuk kasih karunia. Aneh sih, tapi ya memang fakta. Di dalam kerajaan Allah, bukan amal sosial dan bukan usaha perbuatan kita yang mendatangkan mujizat. Tuhan telah menentukan, itu sudah Tuhan takdirkan, itu sudah kebenaran. Bahwa untuk seseorang diselamatkan, masuk ke sorga, nama tertulis di kitab kehidupan, dihapuskan dari kitab binasa. Orang itu harus beriman bahwa Yesus adalah jalan. Baru terjadi keselamatan. Ketika Paulus melihat satu orang lumpuh, dan Paulus melihat ada iman pada orang itu, dia berkata, bangkitlah, lalu berjalanlah orang itu. Gimana pun juga dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan telah tentukan, iman itu harus datang dulu dan iman di depan, sebelum perkara-perkara lain terjadi. Yang ini jangan dirubah. Sama dengan langit di atas, tanah di bawah, itu sudah kehendak Allah. Itu sudah ketetapan ilahi. Iman adalah jalan masuk segala mujizat Allah. Iman pada siapa? Pada karakter Allah. Iman pada firman Tuhan. Pada janji Tuhan. Iman pada rema Roh Kudus. Iman timbul dari pendengaran kan? Apa yang dicetuskan oleh Roh Kudus. Itu tiba-tiba melompat.
Percayalah, Tuhan hendak melakukan sesuatu. Iman apa lagi? Iman adalah pengakuan juga. Pegang erat pada pengakuan imanmu. Jangan kompromi. Tetap setia pada pengakuan itu karena besar upah menanti. Dalam konteks kita waktu kita alami, ternyata bukan iman selama ini. Bagi kita tidak lebih daripada head knowledge atau pengetahuan kepala saja. Karena itu kalau kita percaya Yesus pencipta, percayalah dia bisa menolongmu. Kalau kita percaya Yesus bisa mengadakan yang ada dari tidak ada, berarti Tuhan bisa membantu Anda sekalipun tidak seorang pun mengulurkan tangan. Sekalipun Anda tidak punya fondasi landasan untuk percaya. Tapi kalau Tuhan berjanji seperti Abraham yang sudah mati kutu, Sarah yang sudah lama menopause, dua-dua sudah jadi kakek dan nenek, sudah hampir 100 usianya, sudah 90. Kalau Tuhan berkata, kamu akan punya anak, punya momongan akhirnya dia. Abraham tidak punya fondasi percaya. Dia nggak punya bahan mentahnya. Bahannya hanyalah janji Tuhan. Dan dia percaya. Tuhan berjanji apa dalam hidupmu? Jangan samakan dengan Abraham. Karena Abraham, kita ini keturunan Abraham. Tapi masing-masing punya iman, masing-masing punya pergumulan beda-beda. Masing-masing punya janji Tuhan sendiri-sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan pernah bicara apa di hidupmu? Sudahkah Anda lupakan, masukkan disorokan hanya karena belum terjadi. Abraham tunggu 25 tahun. Semoga Anda tidak menunggu selama itu untuk suatu janji. Tetapi Abraham, bapak iman kita, membuktikan 25 tahun pun Tuhan sama sekali tidak pernah melupakan janji yang keluar dari mulutnya. Kalau memang perlu tunggu ya ditunggulah. Tapi jangan pernah kompromi pengakuan kita lalu kita tarik kembali. Kalau anak manusia datang adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah dia mendapati iman? Sekarang saya jelaskan bagaimana iman ini bisa berkembang dan bertumbuh lewat doa, oke? Ayat 1, lalu saya kasih poin-poin seperti biasanya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Katakan dengan tidak jemu-jemu. Lompat lagi sekarang ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Katakan belalah hakku terhadap lawanku. Oke, berhenti di situ. Pertama-tama Yesus berkata pada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Garis bawahi kata selalu. Yang kesatu, poin pertama, doa harus rutin. Kenapa iman kita itu up and down? Karena jam doa kita juga gonta-ganti. Sebentar baca 2 pasal, sebentar baca 1 ayat. Sebentar baca banyak sekali, 5 pasal, lalu nggak baca sama sekali. Lama-lama sakit mah rohani. Bagaimana caranya kita membangun badan kita, berolahraga? Harus rutin juga. Misalnya orang nge-gym supaya dia jadi besar, berotot. Maka dia juga perlu fix waktu-waktu komitmen tiap minggu dia berapa kali nge-gym. Kenapa iman kita nggak pernah bisa mantap? Kenapa nggak bisa mantap? Kenapa iman kita nggak bisa berkembang? Kenapa iman kita nggak bisa bertumbuh? Kenapa iman kita nggak bisa kuat? Kenapa kita nggak gampang percaya pada firman? Lebih mudah untuk meragukan. Dan kenapa kehidupan doa kita kok tidak punya kuasa? Jawaban dan solusinya ternyata praktis sekali. Solusinya nggak terlalu rohani-rohani gimana. Solusinya teknis. Doa saudaraku mesti rutin. Jadikan doa itu rutinitas. Jangan alergi dengan kata rutinitas. Pelajaran sederhana tentang doa agar iman kita itu betul-betul bertumbuh. Agar doa kita berkuasa, doa harus rutin. Ya. Karena itu miliki fixed time, komitmen. Suka nggak suka, ngantuk nggak ngantuk. Kalau Anda komitmennya berdoa adalah pagi hari, ya komit terus. Satu hari baca berapa pasal? Saya sarankan 2 sih. Alkitab ini Kejadian sampai Wahyu kalau Anda baca 2 pasal sehari. Rutin ya, jadi nggak mut-mutan. Pakai apps boleh, tetapi paling gampang ya sudah rutin aja.
Kejadian pasal 1 dan 2, Matius pasal 1 dan 2. Dulu waktu saya baru lahir baru, saya pagi hari waktu saat teduh, saya baca Perjanjian Baru 2 pasal dulu. Malam sebelum tidur, saat teduh saya tidak sebanyak selama pagi harinya. Malam setelah semua rutinitas sehari, saya baca Alkitab lagi, saya baca 1 pasal Perjanjian Lama. Dulu awal-awal begitu. Pagi saya baca 2 pasal Perjanjian Baru, malam sebelum tidur saya baca 1 pasal Perjanjian Lama. Pagi saya doa 1 jam, malamnya saya doa mungkin hanya 15 menit saja. Tapi saya baca 1 pasal. Itu rutin saya lakukan. Rutin saya lakukan. Sehingga dalam 1 tahun kurang, seluruh Alkitab sudah saya baca. Dan saya ngantuk, nggak ngantuk. Ya, pagi hari, apapun terjadi, saya pasti bangun untuk doa dulu. Malam hari sebelum tidur, saya pasti akan buka Alkitab lagi. Kalau saya punya rutinitas seperti itu, doa saya lama-lama akan berkuasa. Aneh ya, sama Tuhan tuh hubungannya bertambah. Nggak gitu-gitu melulu, jatuh bangun saja. Tapi saya punya mesbah yang tetap, mesbah yang rutin. Kata mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu rutinitas. Bukankah rutinitas itulah yang menjemukan dan membosankan? Fix time. Saya tambahkan, Anda boleh niru, boleh enggak. Saya sebelum bangun tidur, itu sudah bangun sih, sudah sadar, tapi belum bangkit dari ranjang. Saya selalu berdoa berbahasa roh 40 menit. Dan itu karunia indah buat saya, karena saya tahu Tuhan yang pegang hari esok, tapi berbahasa roh dalam doa itu membuat saya jadi bisa berpartisipasi mendoakan masa depan saya yang otak saya belum ketahui. Seperti ada spirit antisipasi di dalam diri saya, seperti saya mau dibawa Tuhan kepada sesuatu yang saya tidak tahu, tapi tuntunanmu ya Roh Kudus tidak akan terlambat datang. Jadi saya berdoa. Karena saya orangnya kalau sudah bangun dari ranjang, rasanya sudah tergesa-gesa. Saya ini orangnya gampang sekali hilang fokus. Sekali saya bangun dari ranjang saya, apalagi zaman sekarang ada HP ya kan. Wah, kita mau cek ini, mau cek itu, segalanya udah rasanya susah deh untuk konsentrasi. Karena itu saya sudah biasai diri sendiri untuk saya bisa mendahului diriku sendiri. Yaitu sebelum saya panik setiap hari. Saya tenang dulu, mumpung badan saya masih berbaring di ranjang. Saya berdoa untuk masa depan saya. Dalam bahasa lidah yang tidak saya ketahui artinya. Itu rutin loh, saya lakukan itu. Sehingga hari ini sudah puluhan tahun saya kenal Tuhan. Itu saja yang saya lakukan tiap hari. Kedua, kan di sini si janda itu berkata, belalah aku terhadap lawanku. Saya hanya bayangkan aja, dia pasti permintaannya nggak asal-asalan. Buktinya, sang hakim tahu kok. Sang hakim tahu bagaimana caranya mengabulkan wanita itu. Karena itu yang kedua, saya tambahkan, doa harus spesifik. Doa mesti spesifik. Yang membedakan doa makan dengan doa syafaat adalah detil-detilnya. Kalau doa makan kita bisa berdoa luas sekali kan, terima kasih Tuhan, bla bla bla. Bahkan kalau perlu kita doa sana sini, doakan misionaris, orang-orang yang sedang kesusahan, ya silakan. Tapi kan kita tidak sebut nama. Tapi doa syafaat nggak bisa begitu. Doakan untuk misionaris seluruh dunia Anda. Kalau Anda kenal seseorang, dia sekarang berada di ladang pelayanan, di ladang misi. Mungkin tidak sampai Afrika, mungkin hanya di luar kota. Atau merintis pelayanan baru. Sebut namanya, aku berdoa untuk pastor ini. Itu yang membuat syafaat beda dengan doa makan atau doa pada umumnya. Doa mesti spesifik, saudara. Buktinya, wanita ini secara jelas memberitahukan pada hakim itu dia maunya apa. Meskipun tidak tertera dalam perumpamaan ini, buktinya hakim itu tahu kok bagaimana harus membela haknya. Berarti hakim itu tahu siapa yang harus dia hukum, haknya apa yang harus dikembalikan. Perempuan ini bagaimana cara keputusan hakim itu apa untuk bisa membantu dia. Hakim itu tahu jelas. Berarti perempuan tersebut tidak spare the details. Dia nggak simpan detil-detilnya. Kalau doa itu mesti spesifik.
berdoa. Ya Tuhan, aku minta ini. Karena doa itu spesifik, saya selalu taruh di penghujung jam doa saya. Untuk segala permintaan permohonan. Saya selalu memulainya seperti saat teduh bersama, ini patronnya persis begini. Selalu saya memulai dengan memuji dan menyembah, karena saya bisa main gitar, jadi saya main gitar dan nyanyi. Atau kadang-kadang kalau ada instrumen, ya sudah saya nyanyi tanpa musik. Atau kalau bisa zaman dulu pakai kaset, sekarang bisa pakai bluetooth, sekarang bisa pakai apps, kita nyanyi ikut menyembah seperti ini, seperti saat teduh bersama. Lalu saya baca Alkitab dulu, saya renungkan. Supaya apa? Supaya nanti permintaan saya nggak ngawur. Saya minta diinspirasi dulu hati saya oleh firman. Sehingga hatiku itu sudah ada firman. Bukankah Yesus berkata, kalau firmanku ada di dalam dirimu, kamu dalam firmanku. Mintalah apa saja kan. Kok berani ya Yesus kasih cek kosong begitu ya? Di Yohanes 15. Kalau firman ada di dalam dirimu, kamu dalam firmanku, minta apa saja. Dalam nama aku akan dikabulkan. Kok berani ya? Yesus tidak ngawur. Cek kosong diberikan secara penuh pertanggungjawaban. Yesus berkata, jikalau firman di dalam kamu dulu. Kalau firman dalam diri kita, kita nggak mungkin minta istri orang lain, suami orang lain. Hati kita pasti dibersihkan, tidak akan kita minta sesuatu berdasarkan iri hati atau cemburu. Lihat orang lain punya, kok saya nggak memilikinya. Nggak mungkin. Makanya itu saya taruh permohonan permintaan itu di belakang. Supaya hatiku dituntun oleh Roh Suci dulu. Firman itu akan memberi saya hikmat untuk bertanya dan untuk meminta. Doa mesti spesifik. Saya minta sesuatu itu secara nyata. Tuhan, aku minta ini sama Tuhan. Jangan pernah basa-basi sama Tuhan Yesus. Saya minta itu secara khusus kok. Saya meminta pertobatan anggota keluarga kami. Saya meminta keselamatan ayah saya itu spesifik. Dan itu saya doakan tiap pagi, bahkan tiap malam. Pagi dan malam. Itu selama bertahun-tahun saya cuma minta itu terus. Kenapa doa mesti spesifik? Jikalau dijawab, kita nggak lupa kita pernah mendoakan. Dan jikalau terjawab, kita tahu itu Tuhan. Tuhan itu tidak akan membagi kemuliaan kepada orang lain. Jadi kemuliaan Tuhan itu juga ada dalam hidup doa. Waktu kita berdoa itu kita berpetualangan dengan Allah. Dan waktu kita doanya spesifik, kalau itu terjawab, Tuhan yang pertama-tama mulia. Dan itu kemuliaan memang Tuhan inginkan dari hidup doamu. Karena itu doa jangan asal-asalan. Doa jangan malu-malu. Jangan ngawur juga, tentunya harus diisi firman. Tapi setelah kita sudah diisi firman, doalah dengan berani. Minta sesuatu secara khusus. Untuk gereja, saya kalau berdoa, spesifik saya. Saya minta begini. Saya masih ingat kok sebelum gereja sekarang, GMS yang kita kenal hari ini. Saya spesifik minta sama Tuhan. Saya minta sesuatu yang fungsional begitu. Bisa muat berapa jemaat, supaya kita bisa beribadah sama-sama itu longgar. Dikasih loh sama Tuhan. Kasih sama Tuhan. Ketika saya minta sama Tuhan, ketika terbeban untuk satu kota, saya berdoa Tuhan supaya nanti suatu hari berdiri sebuah gereja yang bisa menggembalakan orang-orang muda di sana. Diberikan oleh Tuhan. Bahkan saya mintanya juga spesifik, detail juga. Saya minta tahun sekian akan berdiri di sana. Tapi Pastor Philip minta gitu nggak takut kalau nggak dikabulkan? Nggak takut kecewa? Enggak. Mending saya kecewa daripada bla 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 dalam doa. Sungguhan. Mending saya kecewa. Karena kalau saya sampai tidak mendapatkan jawaban doa seperti yang saya harapkan, saya belajar sabar. Jadi sebenarnya saya nggak merugi. Kalau doa saya itu detail sekali. 3. Lihat wanita itu ya. Ayat 5 dikatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan saja dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang. Doa harus tekad. Jangan gampang menyerah. Tekun terus. Minta itu. Waktu anak saya masih kecil, anak kami masih kecil, satu persatu saya doakan secara khusus. Ada hari di mana saya puasa untuk anak A. Ketika anak sudah 2, saya puasanya jadi 2 hari berbeda. Anak ketiga, hari yang beda juga. Saya serahkan ke Yesus sungguh-sungguh anak-anak. Dari kecil. Saya minta secara khusus. Ya Tuhan, aku berdoa supaya mereka, ya Tuhan begini begitu. Saya doakan moralitas mereka. Saya doakan sungguh-sungguh. Saya doakan pelayanan mereka bahwa mereka akan tertanam.
Dan saya juga doakan untuk calon-calon menantu saya. Mungkin belum waktunya untuk saya sharingkan. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan juga berbicara, doa itu dua arah. Ada hal-hal yang saya masih simpan, seperti Maria simpan firman di hati, orang lain gak tahu. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan pernah katakan di hidupku, saya simpan hingga hari ini. Nanti tepat waktunya saya akan bagikan. Dan banyak kejadian-kejadian dalam hidup kami, itu hasil doa yang sangat detil, sampai-sampai saya garu-garu kepala istilahnya. Wow, bisa seletterlek itu Tuhan jawabnya. Bisa seharafiah itu Tuhan menjawabnya. Membuat saya tercengang. Ketika doa itu dijawab, saya jadi lupa jawaban doanya. Saya jadi ingat Tuhan. Wow, meskipun saya sudah tahu baik pengetahuan, tapi ketika doa saya dijawab, itu seperti hati saya itu terpukau begini. Tuhan yang kusembah itu ternyata hidup ya. He is alive. Yang aku sembayangi itu, bukan aku berdoa, yang saya ternyata selama ini Tuhan yang aku puja, yang aku sembah, kepada siapa saya berdoa ini, dia itu begitu nyata. Karena itu jangan mudah menyerah. Selain spesifik, bertekadlah. Kalau Anda berdoa untuk sesuatu, doa untuk itu jangan seingatnya. Dijawab ya udah, nggak dijawab ya nggak apa-apa. Nggak bisa begitu. If you really want something, kalau Anda mau sesuatu, Anda mesti tunjukkan pada Tuhan bahwa Allahmu bahwa Anda serius. Doa harus tekad. Lalu begini terakhir sebelum saya rangkumkan. Kalau anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Bagaimana cara beriman? Kalau kita mengalami sesuatu kan kita mau dari mana berimannya? Minta sesuatu yang besar, jangan-jangan hanya berangan-angan, ya kan? Aku nggak nyampe imannya ke situ, minta mujizat apa? Kebangkitan orang mati, minta kesembuhan, minta ini. Nggak usah. Anda kalau berdoa, itu jangan tunggu punya imannya dulu, terus baru doa. Waktu Anda berdoa, tanpa Anda sadari, Anda sudah memulai perjalanan iman Anda dan imannya mulai bertumbuh. Awal mula permintaan kita mungkin kecil dan sesuatu yang lebih nyampe dengan iman kita. Misalnya saya menghadapi suatu suasana yang keruh sekali, aduh saya nggak tahu mau minta mujizat keluar dari masalah ini, atau saya minta mujizat pembelaan Tuhan hingga musuh saya dikalahkan, atau minta penyertaan Tuhan secara ajaib apa, tanda. Kalau saya nggak tahu, jangan kita itu latah lalu sembarang minta. Tunggu dulu, 15 menit dalam hadirat Allah nanti Anda lebih ngerti bagaimana meminta. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah permintaan spesifik yang saya berikan, yang saya panjatkan. Biasanya begini, Tuhan, aku nggak tahu mau minta dari mana, atau persisnya lebih baik apa yang harus ku minta. Maka saya minta hikmat. Karena ini permintaan yang tidak pernah ditolak. Yakobus pasal 1. Aku minta hikmat Tuhan. Lalu saya minta satu hal ini, selalu nyusul. Aku minta agar hatiku bisa bersyukur dalam keadaan ini. Dan hamba-Mu memohon agar Kau memberiku mata iman untuk melihat rancangan Tuhan di dalamnya. Saya spesifik loh, saya minta hati yang gak mengeluh, mulut yang gak ngomel. Dan saya minta hati yang gak kalah. Pokoknya dalam konteks ini saya harus melihat positifnya dari Tuhan apa ketika saya menghadapi ini. Tolong Tuhan, saya belum minta mujizat, belum minta berkat, belum minta solusi. Tapi aku minta hikmat, aku minta hati yang tabah, dan saya bisa melihat rancangan Tuhan di dalamnya. Setelah itu hatiku dikabulkan, sesuatu terjadi. Setengah jam kemudian atau mungkin esok hari ronde 2 saya doa tentang itu lagi. Saya ngerti harus minta apa. Aku minta mujizat ini ya Tuhan. Ternyata dalam satu hari iman saya bertumbuh pesat. Bermula dari permintaan sederhana yang gak mungkin ditolak oleh Allah, yaitu hikmat. Hari kedua saya tahu berkat apa yang saya bisa mohonkan kepada Tuhan. 3 poin ini. 1, pelajaran sederhana tentang doa. Doa harus rutin. 2, doa harus spesifik. 3, doa harus tekad. Saya harap, saya berdoa, Anda akan mengalami terobosan Allah dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.